Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 27 Maret 2022 kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari siapkan waktu kita, pikiran kita, hati kita yang tertuju kepada Tuhan. Dan kita akan sungguh-sungguh beribadah kepadanya dengan segenap hati. Kita akan berdoa untuk kita memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kami datang dan kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami hidup dan kami boleh memuliakan Engkau Tuhan. Oleh sebab itu pada hari ini, sucikan dan kuduskan hati kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Baik itu dosa di dalam pikiran kami, dosa di dalam hati kami Tuhan, ampuni. Sucikan kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Urapi kami hari ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menyembah Engkau dan kami boleh merasakan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan ada di dalam pujian kami. Tuhan ada di dalam ibadah kami. Baik di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing ketika kami membuka ibadah ini bersama-sama dengan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam kasih Tuhan, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masih diberi kesempatan, kita masih bernafas, yaitu dengan tujuan kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk
Ajar kami bersyukur setiap waktu dalam hidup kami. Ajar kami mengingat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Engkau telah memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau telah memelihara kami hari lepas hari dan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Patutlah kami menyembah-Mu dengan segenap hati-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan, bagi Dia yang layak untuk terima segala pujian dan hormat. Haleluya. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Kami boleh merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan Tuhan bertahta di atas pujian kami. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan mengurapi hamba-Mu, Bapak Pendeta Daud Ruku yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapan Roh Kudus turun di atasnya. Dan Tuhan akan mengurapi setiap kami yang beribadah pada saat ini di rumah kami masing-masing. Dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan hati kami terbuka menerima firman-Mu. Dan kami boleh menyenangkan hati-Mu dengan melakukan akan segenap firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan pada saat ini. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema mengenal Tuhan. Untuk itu kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Matius pasal 1 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Pada saat ini saya akan memulai dengan pertanyaan kepada semua kita yang mengikuti ibadah pada saat ini. Siapa nama Tuhanmu? Sekali lagi saya bertanya, siapa nama Tuhanmu? Ambil waktu sebentar, kemudian bertanyalah di dalam hatimu dan mulai merenungkan. Siapa nama Tuhanmu? Dan tentu bagi kita sebagai orang Kristen, maka Tuhan kita namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Di dalam firman Tuhan ini kita temukan di dalam ayat yang ke-21 dia mengatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dari ayat inilah yang menjadi dasar kita sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen, bahwa kita punya Tuhan, namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Kemudian apabila Bapak Ibu sekalian memperhatikan dalam ayat yang ke-23 yang kita baca tadi, maka firman Tuhan berkata demikian, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dari ayat 23 yang kita baca pada saat ini, kita menemukan ada kalimat yang menyatakan Allah menyertai kita. Itu berarti yang pertama, Tuhan Yesus selalu bersama-sama kita. Jadi setiap saudara dan saya, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan engkau dan saya. Tapi Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita, dimanapun kita berada, dan bahkan kemanapun kita pergi. Mengapa sehingga Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita? Karena kita ini adalah anak-anaknya. Saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Maka Tuhan Yesus, Allah Immanuel itu akan selalu menyertai kita dalam kehidupan kita sekalian. Dan poin yang kedua adalah Tuhan tahu keadaan kita. Kalau Dia menyertai kita, maka setiap keadaan saudara dan saya, Tuhan tahu. Karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dia tahu tentang keuangan saudara. Dia tahu apakah saudara susah. Dia tahu apakah saudara sekarang ini sedang mengalami kesulitan. Dia tahu apakah saudara gembira atau saudara sedih. Segala keadaan yang sedang kita hadapi dalam kehidupan kita sekalian. Oleh karena Dia itu adalah Immanuel, maka Dia menyertai kita dan Dia tahu semuanya. Sebab itu apapun keadaanmu pada saat ini, percayalah bahwa Tuhan Yesus mengetahuinya. Poin yang ketiga,
Yaitu Tuhan Yesus tahu apa yang kita lakukan. Apakah yang kita lakukan itu baik? Suka menolong orang lain, suka membantu, suka memperhatikan, dan bahkan suka melayani orang lain dengan memberikan dorongan, memberikan nasihat supaya mereka bersemangat di dalam kehidupan ini. Karena kita semua tahu bahwa semua orang yang hidup di akhir zaman, terutama di tahun-tahun ini, sedang mengalami kesulitan. Dan mereka loyo, letih, lesu, lemah. Dan bahkan ada di antara mereka yang sakit. Dan apapun yang kita lakukan yang baik kepada mereka, maka Tuhan itu tahu. Tuhan tahu apakah di dalam kehidupan kita sehari-hari kita memuliakan Dia. Kita selalu menyempatkan diri untuk memuji dan menyembah Tuhan atau tidak. Tuhan itu tahu bahwa apakah kita ini suka membaca dan merenungkan firman Tuhan atau tidak. Dia tahu apakah kita meluangkan sedikit waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Mungkin melalui televisi, melalui radio, atau melalui handphone yang saudara dan saya miliki. Tuhan itu tahu apakah kita ini orang yang selalu berhubungan dengan Dia melalui doa-doa kita kepadanya. Apakah saudara ini adalah orang yang suka berdoa kepada Tuhan? Saya pendeta, gembala tidak tahu. Karena saudara tinggal di rumah masing-masing dan tidak bisa dikontrol ya oleh manusia. Tetapi sesungguhnya Tuhan kita adalah Allah yang Maha Tahu. Dia tahu kalau saudara itu sedang berlutut dan berdoa di kamar sendirian. Dia tahu kalau saudara sedang memuji Tuhan. Dia tahu kalau saudara sedang mendengarkan firman Tuhan lewat handphone saudara, lewat televisi yang saudara nonton. Mungkin ada firman Tuhan yang disampaikan. Atau mungkin media-media yang lain yaitu radio. Tuhan Allah tahu semuanya itu. Dan Tuhan juga tahu apakah kita melakukan yang jahat di dalam kehidupan kita sekalian. Tuhan tahu apakah ada orang lain juga berbuat jahat kepada kita. Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Karena Dia adalah Allah yang tidak pernah tertidur. Seperti manusia yang tertidur, terlelap. Seperti manusia yang tidak mengetahui bahwa ada orang lain yang akan berbuat jahat kepadanya. Tuhan adalah Maha Tahu. Maka itu ada kata-kata dalam bahasa Jawa yang mengatakan bahwa Gusti ora sare. Atau kata lainnya yang mengatakan bahwa Gusti mbonten sare. Artinya Tuhan tidak tidur. Karena Tuhan itu tidak terlelap dan tidak tertidur. Maka Dia tahu apa yang terjadi di atas muka bumi ini. Dan Dia tahu persis secara transparan kehidupan saudara dan saya. Maka marilah pada hari ini kita mau belajar untuk selalu melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita sekalian. Supaya dengan demikian, maka kita menyenangkan hati Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Kita masuk dalam poin yang keempat, yaitu Tuhan tahu apa yang kita pikirkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di bawah kolong langit ini. Bahkan di bawah dasar bumi sekalipun Tuhan tahu. Di dalam dasar laut dan tubir laut Tuhan tahu. Jadi tidak ada yang tersembunyi.
di dalam kehidupan kita, termasuk apa yang kita pikirkan di dalam pikiran kita, Tuhan tahu. Jadi hari ini ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan sedang memperingatkan kita sekalian bahwa Tuhan tahu apa yang saudara pikirkan. Mungkin saudara sedang memikirkan istrimu, Tuhan tahu. Orang tuamu tidak tahu, temanmu tidak tahu, sahabat baikmu tidak tahu, dan bahkan orang-orang yang dekat di sekelilingmu tidak tahu apa yang kau pikirkan. Tapi Tuhan tahu bahwa engkau sedang memikirkan istrimu dan engkau sedang terbeban dan berdoa untuk istrimu. Tuhan tahu bahwa engkau sedang memikirkan suamimu. Tuhan tahu bahwa engkau sedang memikirkan anak-anakmu. Apabila Tuhan mengaruniakan kepadamu anak-anak, mungkin mereka sedang bersama-sama dengan engkau, mungkin juga mereka sedang ada di luar kota. Tuhan tahu itu, bahwa engkau sedang berpikir tentang mereka. Tuhan tahu pada saat ini bahwa engkau sedang memikirkan masa depanmu dan masa depan anak-anakmu. Tuhan tahu bahwa engkau juga sedang memikirkan tentang masa depan usahamu dan masa depan pekerjaanmu. Dan kalau saudara mengenal Tuhan sebagai Yesus dan Juru Selamat dalam kehidupanmu, maka saudara akan percaya bahwa karena Tuhan tahu pergumulan dalam hidupmu, dan Tuhan tahu apa yang kau pikirkan, maka Tuhan juga pasti akan menolong saudara. Memikirkan yang baik atau jahat terhadap orang lain, Tuhan tahu semuanya. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Seperti yang tadi saya katakan bahwa Gusti ora sare atau Gusti bonten sare. Tuhan itu tidak pernah tertidur. Tapi Tuhan selalu mengontrol anak-anak manusia yang hidup di muka bumi ini. Termasuk apa yang saudara dan saya pikirkan. Kesimpulan daripada firman Tuhan yang saya sampaikan di sini adalah Immanuel, artinya Tuhan Yesus menyertai kita. Untuk apa dia menyertai kita? Yang pertama, untuk melindungi saudara dan saya. Oleh karena kita disertai oleh Tuhan, maka kita akan dilindungi. Maka saudara tidak perlu takut terhadap apapun yang terjadi di saat ini. Terutama kita sedang menghadapi pandemi virus COVID-19 yang sedang menyebar di seluruh dunia. Setelah selesai virus yang pertama, yaitu varian Delta, muncul Omikron. Dan sesudah Omikron, maka muncul lagi varian yang lain yang baru yang sedang menyebar ke seluruh dunia. Tapi kita sebagai anak Tuhan percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kita untuk melindungi kita. Yang kedua, yaitu Tuhan Yesus menyertai kita untuk menolong kita. Ketika saudara membutuhkan pertolongan Tuhan, datanglah pada Yesus, berseru, minta tolong kepada Yesus, dan Tuhan akan menolong saudara dan saya. Katakan amin. Yang ketiga, yaitu Tuhan Yesus menyertai kita untuk memelihara kita. Saudaraku, di dalam Matius 6 firman Tuhan berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, tetapi Tuhan memeliharanya. Pandanglah bunga bakung di padang, di mana tidak ada yang memeliharanya, tapi Tuhan memeliharanya begitu indah dan dia bertumbuh subur serta berbunga. Maka demikianlah Tuhan juga akan memelihara kita, yaitu saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Katakan amin dan berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Haleluya. Tuhan Yesus sanggup untuk memelihara saudara. Yang keempat, yaitu Tuhan Yesus menyertai kita untuk menyelamatkan kita. Sebab itu kita tidak perlu takut terhadap ancaman-ancaman yang sedang terjadi di dalam dunia ini. Yang mungkin mengancam nyawa kita, mengancam jiwa kita, bahkan mengancam hidup kita, mengancam masa depan kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita dan Dia yang akan menyelamatkan kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Maka sampai dengan hari ini, kalau saudara dan saya ada, itu menunjukkan bahwa Tuhan yang menyertai kita dan Tuhan yang menyelamatkan kita sekalian. Untuk itu kita bersyukur kepada Tuhan. Yang terakhir, yang kelima adalah di mana ada Yesus, di situ ada mujizat. Katakan amin. Kalau saudara mengenal Yesus dan saudara sungguh-sungguh percaya kepadanya, dan setiap hari saudara berdoa, minta supaya Tuhan Yesus Allah Immanuel selalu menyertai saudara dan saya, menyertai kita semua, maka kita tidak perlu takut. Karena di mana ada Yesus, maka di situ ada mujizat. Kalau Yesus ada di dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam usahamu, ya, dan bahkan dalam seluruh aspek kehidupanmu, kalau Dia bersama-sama dengan saudara dan saya, mujizat itu pasti dinyatakan dalam hidup kita sekalian. Semoga lewat firman Tuhan dan renungan singkat yang saya sampaikan ini akan membawa kita untuk kita semakin mengenal Tuhan. Kemudian kita sungguh-sungguh percaya bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa. Dalam nama Yesus ada mujizat. Dalam nama Yesus ada tanda-tanda ajaib yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita sekalian. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan sebuah pujian. Immanuel, Immanuel. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian ini bersama-sama. Namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam kita. Namanya disebut Immanuel. Mari katakan Immanuel. 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 Namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam kita. Namanya disebut Immanuel. Namanya disebut. Namanya disebut Immanuel. Namanya disebut Immanuel.
Mari ambil waktu sebentar untuk berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Kita berdoa, Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena hari ini kami diajarkan oleh firman-Mu untuk kami mengenal Engkau lebih dalam lagi dan lebih dekat kepadamu. Kami percaya bahwa nama Tuhan kami adalah Tuhan Yesus Kristus, Allah Immanuel, yang tidak pernah meninggalkan kami dalam kehidupan kami sekalian. Sepanjang umur kami sampai dengan hari ini, kami merasakan perlindungan Tuhan. Sepanjang umur kami merasakan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang umur hidup kami merasakan pemeliharaan-Mu. Dan bahkan sepanjang hidup kami merasakan keselamatan yang datang daripada Allah turun atas hidup kami dan keluarga kami masing-masing. Dan kami selalu merasakan Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami, tapi Tuhan Yesus selalu menyertai kami. Sehingga dimanapun Yesus berada dan kami berada, maka mujizat Tuhan selalu dinyatakan dalam kehidupan kami sekalian. Untuk itu hari ini kami datang bersyukur kepadamu dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Biarlah semakin hari kami semakin dekat dengan Tuhan. Biarlah semakin hari kami semakin melekat dengan Tuhan. Dan apabila kami melekat dengan Tuhan, maka kami bagaikan ranting-ranting yang melekat pada pokok anggur itu. Dan kami akan selalu menghasilkan buah dan bahkan menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada hari ini, karena kami dapat beribadah bersama-sama, bersama dengan keluarga kami, dan bersama dengan umat Tuhan pada saat ini. Dan kami terus berdoa, menyerahkan hidup kami dan masa depan kami dalam tangan-Mu. Karena masa depan yang indah dan penuh harapan itu hanya ada di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Bapak Ibu sekalian, kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Untuk itu, mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah segala berkat dan anugerah daripada Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Semua orang yang percaya bersama-sama katakan amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Dan kiranya Allah Immanuel akan menyertai kita semua. Shalom.